Ya, baik, selamat siang hadirin Bapak Ibu partisipan yang sudah bergabung di webinar siang hari ini. Selamat bergabung di acara webinar yang diselenggarakan oleh IDM atau IDM, bagian dari kelompok usaha media Group News. Saya Wahyu Wiwoho akan mengawal webinar ini selama 90 menit ke depan terkait polemik RUU Pembinaan Ideologi Pancasila yang seperti biasa ketika ada satu isu yang ingin diundangkan, dibawa menjadi produk legislasi nasional di
bentuknya BPIP, ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan 2018 itu. Nah, karena itu ketika DPR periode ini terbentuk, ya, kemudian teman-teman di Badan Legislasi itu menyusun Prolegnas 5 tahunan 2020-2024 dan kemudian Prolegnas prioritas tahun 2020, masuklah RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi ketika kami bicarakan pertama, bukan RUU HIP, tapi RUU PIP, Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya. Tentu di DPR ini sekarang ada 9 fraksi, pasti ada perspektif-perspektif yang berbeda, tetapi yang sama adalah kesamaan keinginan untuk menguatkan, ya, ideologi Pancasila itu. Ya. Tentu kemudian kalau kita bicara materi, ya disitulah ada sudut-sudut pandang. Kalau fraksi saya misalnya fraksi P3, ya, sepanjang itu dalam konteks untuk satu, ya, beberapa fraksi lainnya dari awal memang sudah mengingatkan bahwa tidak boleh kemudian RUU ini, ya, masuk ke dalam ruang tafsir atau pemahaman terhadap Pancasila, ya. Karena kalau begitu kita masuk ruang tafsir, ada beberapa hal di sini yang akan menjadi masalah, ya. Secara yuridis, saya nggak menyinggung soal filosofisnya. Secara yuridis nanti pasti akan ada perdebatan, ya, yang akan kita RUU-kan ini, ya, yang akan kita atur itu adalah state fundamental norm, ya, norma fundamental bernegara kita. Masa norma fundamental mau kita atur, ya, di dalam sebuah norma undang-undang yang kewenangannya diberikan dan juga harus merujuk pada norma fundamental. Nah, itu perdebatan itu dari awal juga sudah ada. Kemudian juga dari sisi katakanlah sosiologis, begitu kita masuk ke dalam ruang tafsir atau pemahaman, pasti akan timbul perdebatan. Kira-kira perdebatan yang ada di konstituante dulu itu pasti akan mewarnai kembali. Itu dari awal juga sudah kita sampaikan. Tapi ya entah kenapa saya kebetulan bukan anggota balik, Mas Bayu, dan ini bukan untuk cuci tangan, ya. Saya bukan anggota balik. Pada saat ini diajukan RUU-nya masih bernama PIP, rapat pertama, rapat kedua, kalau saya lihat di risalah rapatnya masih PIP, tapi di rapat ketiga berubah judulnya dari HIP. Nah, inilah jadi masalah. Memang pada saat itu yang diramaikan hanya terkait tidak masuknya TAP MPRS 25 tahun 1966 yang terkait dengan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme, komunisme dan Leninisme itu, ya. Nah, faktualnya nanti karena faktor itu kemudian disepakati. Nah, memang ini yang sulit diterima oleh masyarakat, ya. Begitu RUU itu kemudian katakanlah disetujui menjadi RUU inisiatif, maka dianggap semua fraksi-fraksi itu sudah menerima RUU itu termasuk juga isinya. Padahal dalam praktek di DPR ini, ya, kalau sebuah RUU inisiatif itu katakanlah sampai disahkan oleh rapat paripurna, itu maknanya bagi fraksi adalah setuju untuk dibahas dalam tingkat lanjutan, dalam pembahasan bersama pemerintah, bukan setuju isinya, ya. Karena memang dalam praktek, ya mungkin nanti para narasumber bisa mengkritisi juga DPR. Meskipun itu RUU inisiatif DPR, sebagaimana juga RUU inisiatif pemerintah, biasa DPR itu kemudian berubah posisi karena adanya masukan dari berbagai elemen masyarakat
dari para ahli akademisi itu hal yang biasa. Saya bolak-balik memberikan contoh. Misalnya pada periode yang lalu, P3 mengusung RUU larangan minuman beralkohol. Nah, ini semua fraksi sepakat RUU itu jadi RUU inisiatif DPR. Tapi begitu masuk dalam pembahasan, ya ketika kemudian sudah dikirim ke Presiden, Presiden sudah menunjuk menteri, masuk dalam materi pasal per pasal pembahasan, banyak yang tidak sepakat dari DPR, ya banyak fraksi yang tidak sepakat. Sama juga ketika pemerintah mengajukan di tahun 2016 RUU tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai revisi atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003. Nah, di sana kan juga misalnya dulu pada saat itu pemerintah, karena ini RUU inisiatif pemerintah, itu mengajukan sebuah pasal di mana yang warga masyarakat itu bisa diambil, ditempatkan dalam satu tempat 6 bulan, dan itu kita tolak. Kami waktu itu menyebutnya sebagai pasal Guantanamo, gitu kan, kita tolak. Tapi sebelum DPR menolak, begitu dilihat di ruang publik rame, ya, sebelum DPR resmi artinya menolak, kami baru menolaknya di media, itu pemerintah juga sudah berubah pikiran. Artinya itu sebetulnya dalam praktek pembahasan undang-undang kita hal yang biasa. Nah, sekarang faktualnya adalah RUU itu boleh dikatakan ditolak oleh sebagian besar dari berbagai elemen masyarakat. Tapi kan sekarang secara prosedural itu bolanya ada di tangan pemerintah RUU HIP. Dan pemerintah punya waktu sampai dengan tanggal 22 Juli, 60 hari untuk merespon sejak dikirim oleh DPR berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan, ya, itu harus merespon. Minggu lalu, waktu hari Kamis, kami bertemu dengan Presiden, pimpinan MPR, dan waktu itu ada Pak Menko Polhukam, disampaikan bahwa nanti paling lambat 22 Juli pemerintah akan merespon RUU itu. Nah, meresponnya bisa saja nanti pemerintah mengembalikan. Nah, kami yang di DPR sepakat, sebagian besar fraksi, bahwa itu sudah di-drop saja. Pertanyaannya, kalau RUU di-drop itu, ya, kalau itu dikembalikan, ya, itu terus bagaimana? Nah, kalau saya pribadi, saya nggak boleh bicara mengatasnamakan seluruh fraksi yang ada di DPR ataupun pimpinan MPR, ya tentu kemudian silahkan. Karena satu orang anggota DPR saja boleh mengusulkan rancangan undang-undang, ya, apalagi beberapa orang anggota. Nah, kalau kami posisinya adalah RUU ini di-drop, bukan RUU haluan ideologi Pancasila, tetapi kalau mau mengatur kelembagaan dari BPIP supaya lebih mantap, lebih kuat dalam rangka melakukan tugas-tugas pembinaan ideologi Pancasila, ya monggo kita lihat. Hanya kami sampaikan kepada teman-teman fraksi lain agar ya sebaiknya mendapatkan masukan lebih dulu, ya, dari para akademisi, para cerdik pandai, para tokoh agama, ya, dan elemen masyarakat lainnya, karena ini sudah telanjur ada kecurigaan. Kalau langsung diganti dari RUU HIP menjadi RUU PIP atau BPIP, ya, itu nanti belum apa-apa, karena ada yang bilang, wah ini ganti baju doang ini. Nah, apalagi kalau ruang konsultasi publik, ya, ruang diskusi publiknya tidak dibuka lebih dulu. Nah, jadi itu yang saat ini posisi kami adalah menunggu sikap pemerintah. Memang bisa saja pemerintah tidak mengembalikan RUU itu, pilihan lainnya, pemerintah kan menyusun DIM, daftar inventarisasi masalah. Nah, dalam DIM yang disusun pemerintah itu, isinya sebetulnya merubah RUU HIP jadi RUU PIP ataupun RUU BPIP. Kita nanti tentu tidak ingin berdebat soal judul, tapi yang ingin kita lihat adalah isinya apa dulu. Ya, ada tidak tafsir dan pemahaman Pancasila itu. Kalau itu utamanya adalah mengatur kelembagaan sekali lagi dan juga tupoksi kelembagaan
itu ya monggo saja, silahkan. Ya kita tetap harus hormati hak dari siapapun anggota DPR yang ingin menjadi pengaju atau pengusul. Saya kira sementara itu Mas Wahyu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsul Sani. Sebelum kita lanjut ke pembicara berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta yang sudah bergabung untuk bisa mulai mengirimkan pertanyaannya yang nanti akan mulai kita sampaikan ke narasumber setelah seluruh narasumber menyampaikan materi presentasinya dan juga kami nanti akan sedikit berdiskusi terlebih dahulu. Kalau begitu berikutnya langsung saya ingin beri kesempatan berikutnya kepada Dr. Sayron Syamsuddin untuk menyampaikan materi presentasinya. Silakan, Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Pancasila. Ya. Baik, saya akan menyampaikan, meneruskan apa yang dikatakan oleh Pak Arsul Sani tadi. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang ada persinggungan. Nanti akan coba saya elaborasi lagi. Lanjut, Mas. Ya, tadi saya juga melihat, sebagaimana Pak Arsul Sani tadi melihat beberapa tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Ya. Saya mengelompokkan ada 3 tantangan. Yang pertama adalah adanya keinginan sekelompok orang, bangsa Indonesia sudah barang tentu saudara-saudara kita, yang untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dengan ideologi lain. Ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Asrul, ya. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Arsul itu memang di backup juga oleh survei-survei yang selama ini ada. Pokoknya tahun 2005 ada survei dari Pak Denny JA, ya, itu 85,3% kurang lebihnya itu memang bangsa Indonesia yang mengikuti survei waktu itu mempertahankan Pancasila. Tetapi di tahun 2013 ini cukup mengagetkan juga bahwa persentasenya itu yang membackup Pancasila, mempertahankan Pancasila itu menjadi 75%. Berarti ada penurunan 10%. Nah, itu yang yang oleh Pak Denny, ya. Lalu kemudian survei CSIS ada 10% generasi menilai setuju mengganti Pancasila. Nah, 10%-nya kalau memang umpamanya berapa anak-anak muda ini, ya, anak-anak muda di Indonesia jumlahnya berapa, 10%-nya berapa kurang lebihnya. Meskipun ini penelitian juga kalau survei tidak harus seluruhnya, ya. Paling tidak itu apakah itu akurat 100% ataukah tidaknya itu urusan belakangan, tetapi bahwa ini perlu kita cermati bahwa ada saudara-saudara kita yang berkeinginan untuk menggantikan ideologi Pancasila. Nah, selain itu ya sudah kita tahu sendiri bahwa ada apakah menggantikan tadi itu dengan ideologi sekuler, apakah itu liberalisme ataukah komunisme, ya kan? Dan ada juga sebagian yang ingin menggantinya dengan ideologi keagamaan tertentu. Ya, kita sudah tahu hal ini, ya. Beberapa waktu yang lalu umpamanya ada organisasi tertentu yang kemudian dibubarkan oleh atau izinnya dicabut oleh pemerintah. Nah, itu yang yang berlandaskan keagamaan. Nah, itu satu tantangan. Kemudian tantangan kedua yang saya melihat itu bahwa menurunnya adanya penurunan, ya, pemahaman sebagian bangsa Indonesia terhadap nilai Pancasila. Dan ini yang disebabkan oleh kekosongan kebijakan sejak tahun 1998. Nah, di situ ada BP7 dibubarkan, lalu penataran P4 ditiadakan, ya kan? Nah, itu maka kemudian meskipun umpamanya ada ada beberapa maksudnya sekolah masih diajarkan Pancasila, tetapi tidak begitu intensif, tidak fokus dan macam-macamnya. Nah, ini sudah barang tentu karena tidak ada pembinaan yang intensif, ya, dari negara, dari institusi tertentu, pokoknya begitu, maka kemudian pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila berkurang, menurun di kalangan anak-anak muda terutama, ya, ataukah juga pada umumnya begitu. Nah, ini tantangan bagi bangsa Indonesia, tantangan khususnya bagi negara yang berkewajiban untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.
Nah, yang ketiga, ya saya juga melihat kurangnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya tidak mengingkari bahwa sebagian nilai-nilai Pancasila itu sudah diamalkan oleh masyarakat pada umumnya. Pokoknya kayak di kampung, pokoknya ada gotong royong, masih masih berlangsung, lalu kemudian saling menghormati, iya. Tetapi bahwa apakah nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam lima sila, ya, mulai dari ketuhanan, ya, sampai keadilan bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia, ya, itu apakah terimplementasi ataukah tidaknya. Nah, ini yang perlu pertanyaan. Bahkan umpamanya ada sebagian regulasi-regulasi yang belum ataukah tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini ada banyak istilahnya bahwa Pancasila itu sudah gampangannya sudah mulai terkikis dan nilainya itu tidak diimplementasikan apakah oleh pejabat negara ataukah oleh masyarakat pada umumnya. Nah, ini saya paling tidak menilai tiga tantangan yang harus kita jawab, ya. Nah, untuk menjawab Pancasila tadi, ya, untuk menjawab ketiga tantangan tersebut, nih, maka dalam rangka menjaga Pancasila, lalu memberikan pemahaman tentang nilai Pancasila kepada masyarakat pada umumnya, dan mendorong implementasi nilai Pancasila baik oleh masyarakat atau pemangku kebijakan, maka bagi saya itu perlu ada lembaga khusus. Ada lembaga khusus atau badan yang fokus memang untuk merespons ataukah menjawab ketiga tantangan tersebut di atas. Jadi, nah ini kenapa harus ada badan tertentu? Kalau tidak ada badan tertentu, maka kemudian tidak fokus. Padahal tidak fokus memberikan informasi, memberikan diseminasi tentang nilai-nilai Pancasila, lalu bagaimana mengimplementasikan, kayak begitu, semuanya itu harus ditangani oleh lembaga khusus, ya, lembaga yang menyendiri. Tidak cukup umpamanya di sekolah-sekolah, tidak cukup di di perguruan tinggi semata, tetapi harus ada lembaga tertentu. Sudah barang tentu lembaga yang ada nanti itu tidak seperti yang kita bayangkan umpamanya pada zaman tertentu, ya, apakah zaman Orde Lama maupun Orde Baru umpamanya kayak yang sudah kita kenal BP7 umpamanya, yang begitu indoktrinisasi yang luar biasa, ya, dan itu sekarang zamannya sudah berbeda. Mungkin lembaga tersebut adalah lembaga yang bisa istilahnya melakukan dua arah komunikasinya, dari top down dengan bottom up. Jadi top down dari negara memberikan memberikan diseminasi, memberikan pemahaman nilai Pancasila, tetapi dalam waktu yang bersamaan itu juga masyarakat bisa juga memberikan masukan-masukan dan seterusnya. Nah, jadi jangan sampai seperti masa-masa lalu, kira-kira begitu. Nah, apa yang dilakukan nanti dilakukan oleh lembaga tertentu, apakah sekarang sudah ada BPIP, ya kan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itulah yang bisa fokus bekerja untuk itu. Nah, apa yang dilakukan nanti oleh BPIP dan juga oleh khususnya BPIP dan juga perangkat-perangkat lain atau alat-alat negara yang lain ataukah masyarakat juga, itu sesuai dengan ajaran agama sebenarnya. Jadi saya memang keahlian saya dalam bidang keagamaan, ya, khusus adalah agama Islam. Nah, saya melihat kan ada saudara-saudara kita yang Muslim, umpamanya berkeinginan untuk menggantikan Pancasila karena Pancasila itu buatan manusia dan seterusnya, ya. Nah, ini pertanyaan apakah buatan manusia, kesepakatan manusia boleh dijadikan ideologi bersama? Nah, ini pertanyaan besar biasanya di kalangan umat Islam, ya. Nah, bagi saya bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga dan melaksanakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal budi manusia, yang biasa disebut kalau di dalam Al-Qur'an uruf atau ma'ruf, ya. Jadi kata uruf dan ma'ruf itu ada di dalam Al-Qur'an, dan kalau kita pelajari, kalau kita teliti, kata uruf dan ma'ruf itu selalu berkaitan dengan komunikasi sesama manusia. Dan ini diperintahkan oleh Al-Qur'an, diperintahkan oleh agama, ya, khususnya Islam di sini, untuk selalu dijaga. Umpamanya kalau kita lihat
Al-Anfal ayat 199, khudhil afwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi. Muhammad, jadilah pemaaf, dan yang kedua, wa'mur bil 'urf, perintahlah kepada umatmu untuk melaksanakan sesuatu yang urf. Urf itu adalah ma'ruf wal jamil, kalau para mufasir mengatakan sesuatu yang dipandang, dikenal oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat, wal jamil, dan dipandang baik, baik itu berdasarkan agama maupun berdasarkan muru'ah. Muru'ah di situ adalah akal budi manusia. Nah, itu jadi Al-Qur'an sendiri memerintahkan itu, ya. Tidak bertentangan bahwa kita mempertahankan Pancasila, lalu kemudian UUD 45, pokoknya kita, atau kesepakatan apapun, ya, akal budi, hasil akal budi manusia yang dipandang baik tadi itu. Terlebih lagi yang sudah menjadi konsensus bersama dalam hal ini, umpamanya contohnya di Indonesia adalah Pancasila, ya. Nah, itu sesuai dengan ajaran agama. Nah, kalau kita melihat umpamanya salah satu contoh masih terkait dengan keagamaan, Piagam Madinah saja. Piagam Madinah itu adalah dibuat oleh manusia. Piagam Madinah pada zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW itu berhijrah ke Madinah, lalu melihat bahwa komunitas Madinah itu sangat plural, baik dari sisi sukunya, dari sisi dialek bahasanya, dari sisi agamanya. Di situ agama ada yang beragama Islam, ada yang sebelumnya ada Nasrani, sebelumnya lagi ada Yahudi, ada Majusi juga di Madinah itu. Nah, lalu Rasulullah Nabi Muhammad SAW mencoba mempersatukan umat yang beragam itu. Dibuatlah namanya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu kesepakatan bersama antara Nabi Muhammad sebagai pimpinan muslimun, ya, dengan komunitas-komunitas lain yang berbeda-beda. Nah, apa yang Piagam Madinah yang fungsinya sama mempersatukan bangsa waktu itu diambillah oleh bangsa Indonesia, founding fathers kita, dalam bentuk Pancasila. Dan Pancasila memiliki fungsi yang sama, yaitu pemersatu bagi bangsa Indonesia. Nah, artinya bahwa kita harus mempertahankan Pancasila, sudah barang bukan hanya mempertahankan semata sebagai nama Pancasila, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilainya itu tadi. Next, Mas. Terus, Mas, ya. Nah, ini. Nah, kita lihat bahwa tadi tadi baru saja saya sebutkan bahwa pentingnya badan tertentu, ya kan, dalam hal ini BPIP lah, katakan badan pembinaan ideologi Pancasila. Nah, coba lihat kita yang sekarang ada itu kan BPIP itu didirikan berdasarkan Perpres nomor 7 2018. Sebelumnya, pada tahun 2017 itu ada Perpres nomor 54. Itu tentang unit kerja Presiden dalam pembinaan ideologi Pancasila. Nah, di tahun 2017 memang sudah dikeluarkan Perpres nomor 54, tapi lembaganya masih unit kecil sekali. Jadi kecil sekali, dan itu dipandang pertama memang Pak Presiden Pak Jokowi itu memandang penting adanya lembaga tertentu, itu sangat bagus, saya pikir sangat karena melihat kondisinya tantangan banyak sekali tadi yang sudah saya sebutkan. Lalu Pak Presiden punya kalau begitu harus ada yang konsentrasi melakukan sosialisasi, lalu kemudian pembenahan, lalu pelatihan dan seterusnya terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila. Nah, di tahun 2017 sudah ada unit kerja, tetapi ini karena dipandang sangat kecil, maka kemudian ditingkatkan lagi oleh Pak Presiden dengan Perpres nomor 7 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi awalnya unit kerja, kemudian sekarang menjadi BPIP di bawah Presiden. Nah, tapi kedua-duanya, baik unit kerja maupun BPIP, itu masih berada di bawah Presiden. Baik. Nah, konsekuensinya adalah masih belum kuat posisinya. Mengapa belum kuat? Karena satu, Perpres bisa digunakan digunakan sebagai alat oleh Presiden untuk kepentingan tertentu. Itu bisa karena Presiden yang berada di sisi sentralnya. Baik. Nah, dengan begitu bisa dicabut. Sedangkan pembinaan ideologi Pancasila adalah hal yang penting sekali. Yang ini harus harus kita pertahankannya. Nah, yang satu itu kemudian agar kedudukan BPIP lebih kuat, maka eksistensinya harus diatur dengan undang-undang. Nah, maka ini perlu ada undang-undang. Kalau saya setuju dengan dilanjutkan pembahasannya, ya,
Nah, karena bentuknya undang-undang ini yang paling penting, maka peran serta masyarakat, khususnya diwakili oleh DPR, akan lebih besar dalam hal pembentukan atau pembuatan peraturan, monitoring pelaksanaannya, dan evaluasi atas peraturan serta pelaksanaan aturan yang terbentuk itu. Jadi gitu, Mas Wahyu ya. Jadi Baik. ini perlu adanya itu tadi. Waktu sudah habis, Mas Wahyu. Ya, sudah cukup sepertinya Pak Sairon. Nanti mungkin kalau masih ada yang ingin disampaikan, nanti kita diskusi atau ketika menjawab pertanyaan dari partisipan yang sudah satu persatu mulai mengirimkan pertanyaan kepada kami. Baik, terima kasih Pak Sairon. Kita bergeser ke pemateri berikutnya. Ada Dr. Fendi Setiawan. Kami persilakan untuk menyampaikan atau memulai presentasinya. Terima kasih Mas Wahyu Wiwoho. Pak Azrul Sani yang saya hormati, Pak Dr. Sairon dan Mas Agus, serta para peserta webinar yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan tema diskusi kita sore hari ini, untuk menjawab pertanyaan mengapa pembinaan ideologi Pancasila perlu undang-undang, saya membangun argumentasi sederhana. Saya menyitir dari apa yang disampaikan oleh Dwight Waldo. Beliau menyatakan bahwa mengilustrasikan sebuah gagasan, memandang sebuah hal tertentu, layaknya sebagai orang buta yang melihat atau mengilustrasikan seekor gajah. Ketika buta pertama memegang kaki, oh gajah itu seperti batang pohon kelapa. Ketika satu orang lagi memegang ekornya gajah, oh gajah itu seperti ular. Dan ketika satu lagi memegang tubuhnya gajah, oh gajah itu seperti gunung. Sama konteksnya dalam ketika kita memandang sebuah ideologi negara, banyak perspektif yang dilihat dan dari sudut pandang dia untuk mengatakan bahwa ideologi kita itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga sekali lagi wacana yang berkembang dengan akan hadirnya kemarin rancangan undang-undang tentang HIP ini menjadi satu polemik nasional. Tapi saya melihat dari perspektif yang positif, Mas Wahyu. Berarti ada animo, ada respon, ada respect dari warga masyarakat kita atau warga bangsa ini dalam rangka merespon ideologinya akan seperti apa di bawah. Nah, dalam konteks itu, saya coba untuk masuk dari pertanyaan mengapa pembinaan ideologi Pancasila itu penting untuk didukung atau dilandasi dengan suatu undang-undang. Saya berangkat dari 3 pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan filosofisnya bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara. Ini Soekarno menyebutnya bahwa Pancasila itu sebagai meja statis. Ketika kita bicara meja statis, maka dasar negara ini tidak boleh digoyah-goyah. Karena apapun ini mendasari berdirinya negara, sebagai jawaban dari Soekarno 1 Juni 1945 dalam menjawab pertanyaan Rajiman Wiyodenengrat. Suatu saat atau kelak Indonesia merdeka, maka dasar negaranya seperti apa? Maka dasar negara kita tempatkan sebagai dasar dari berdirinya negara ini, dan sekaligus ini menjadi ideologi negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara, untuk mewujudkan tujuan dari negara, yaitu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu dasar filosofisnya. Dasar sosiologisnya bahwa untuk menjaga dan menegakkan serta mengimplementasikan nilai Pancasila di semua sendi kehidupan, dalam berbangsa dan bernegara, diperlukan satu pembinaan ideologi secara terencana, terpadu, dan sistematis. Selama kita masih punya komitmen bersama bahwa Pancasila akan menjadi ideologi kita, Pancasila akan menjadi dasar negara kita, dan Pancasila akan menjadi way of life kita. Sementara yang ketiga, pertimbangan yuridisnya bahwa hari ini kita belum memiliki sebuah produk hukum selevel undang-undang yang khusus mengatur mengenai pembinaan ideologi Pancasila. Dan kelembagaan mana yang memiliki tupoksi dalam rangka untuk pembinaan ini. Selama ini, kementerian maupun lembaga sudah sebenarnya menjalankan nilai-nilai itu. Seperti di Kemendagri, seperti di Kemenko, ya, seperti di Lemhanas, seperti di lembaga-lembaga. Saya yakin arus utama tentang nilai Pancasila dijalankan. Tapi sekali lagi, belum ada satu koordinasi yang baik,
yang matang. Itu pemahaman saya terkait dengan pertimbangan mengapa undang-undang itu diperlukan. Yang kedua, dari aspek kelembagaan, next, dasar pertimbangan dari pembentukan BPIP sendiri. Mengapa BPIP itu didirikan? Tadi Pak Rektor, Pak Sahiron sudah sampaikan terkait dengan hadirnya Perpres 54 2017 dan ditindaklanjuti dengan Perpres nomor 7 tahun 2018 yang menghadirkan sebuah kelembagaan yang namanya BPIP yang sebelumnya adalah UKP PIP. Kelembagaan ini diharapkan ya, dan dari sebuah kebutuhan refleksi yang mendalam, saya pikir dari ini Pak Asrul Sani paham betul bagaimana historisitasnya lahirnya suatu kelembagaan ini, bahwa memandang secara urgensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai Pancasila, dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, terpadu, sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga bangsa atau masyarakat. Dan unit kerja Presiden, pembinaan ideologi Pancasila yang didasari pada Kepres nomor 54 2017 kemarin, dianggap belum terlalu kuat, maka dibentuklah dengan Kepres baru nomor 7 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu paling tidak dasar pemikiran mengapa ada BPIP. Next. Sementara tugas-tugas dari BPIP, sebagaimana yang ada di dalam Perpres nomor 7 tahun 2018 adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan penyelenggara pendidikan dan pelatihan, dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian kepada Presiden. Next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, serta peserta webinar yang saya hormati, dari apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan urgensi mengapa kelembagaan itu dibentuk, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya apa, maka saya melihat bahwa ada urgensi pembinaan ideologi Pancasila dan besarnya tugas serta fungsi BPIP, maka seharusnya tidak hanya diatur dengan peraturan Presiden, tetapi dengan undang-undang. Konsekuensi dari pengaturannya didasarkan pada Perpres tadi, Pak Soiron sudah singgung. Ini kan kebijakan eksekutif. Sewaktu-waktu Presiden ganti, punya pilihan kebijakan yang lain, tidak untuk kemungkinan kelembagaan ini juga akan dihapuskan. Nah, saya ingin coba untuk membandingkan bahwa apa saja sebenarnya badan-badan yang telah direkomendasikan, dimandatkan oleh suatu undang-undang. Sambil contoh ada beberapa, misalkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas. Ini diatur dengan Undang-Undang 22 2001. BPKN diatur Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Badan Nasional Pengelola Perbatasan diatur dalam Undang-Undang 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Badan Pengawas Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang 15 2011. Badan Pengelola Keuangan Haji yang barusan diatur dengan Undang-Undang 34 tahun 2014. Sementara pertanyaan kita adalah, ini persoalan tentang habituasi, nilai-nilai Pancasila, pengaruh utamaan Pancasila, pembinaan Pancasila sebagai ideologi, sebagai way of life, kenapa tidak dimunculkan atau didukung dengan sebuah regulasi yang kuat? Ini saya pikir menjadi pemikiran kita bersama, dan kalau ini misalkan di floor ke publik, saya kok berkeyakinan bahwa banyak yang mendukung. Kalau sasarannya adalah itu. Next. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya gambarkan terkait dengan fungsi-fungsi BPIP. Nanti bisa kita telaah bersama dan kita pahami bersama bahwa cukup luas berkaitan dengan fungsi BPIP ini, sehingga menurut pemahaman saya,
kalau ini hanya di backup atau ini hanya didukung regulasi setingkat Perpres, maka tentunya ini tidak bisa optimal. Ambil contoh misalnya, bagaimana BPIP melakukan koordinasi dengan kementerian teknis terkait. Ini juga penting dalam reposisi BPIP, meskipun BPIP di dalam Perpres nomor 7 2018 itu setara dengan kementerian, tetapi fakta di lapangan ini juga belum bisa berjalan dengan baik. Belum lagi ada ego sektoral yang cukup kuat, yang memiliki program-program yang notabene-nya itu program-program mereka sebelumnya merasa diambil alih, merasa disaingi, dan sebagainya. Ini persoalan-persoalan teknis karena sekali lagi dasar berpijaknya masih setingkat peraturan presiden. Lanjut. Waktu terbatas. Ya, sedikit lagi Pak, silakan. Ini lanjut saja. Struktural, kita teruskan. Yang terakhir, saya masih 2 slide lagi yang ingin saya hadirkan ke hadirin sekalian. Ini adalah tantangan di dalam upaya untuk mengarus utamakan nilai Pancasila. Dan saya pikir ini akan menjadi refleksi kita bersama dengan pertanyaan tadi. Apa perlu kita menyusun undang-undang pembinaan ideologi Pancasila? Yang pertama, saya mencatat adanya penguatan kepentingan individu. Jadi individualistik kita sudah sangat luar biasa. Yang kedua, berkembangnya paham fundamentalisme pasar. Ini pengaruh dari isme tentang liberal. Sekali lagi bahwa liberalisme sudah menjadi ideologi baru di dalam konteks ekonomi kita. Yang ketiga adalah menguatnya fundamentalisme agama. Ini nanti Pak Asrul Sani saya pikir lebih dalam bisa mengupas terjadinya fundamentalisme agama. Yang keempat adalah menguatnya paham kosmopolitanisme. Dan yang kelima adalah dominasi sistem hukum modern. Sehingga hampir mencerabut hukum-hukum asli kita. Hampir mencerabut local wisdom kita. Karena tren nasionalisme kita dipertaruhkan untuk mengadopsi paham-paham hukum global. Yang terakhir, slide terakhir, sebelum Pak Wahyu semprit ini. Nah, ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya hadirkan, ini adalah refleksi panjang. Ketika saya di UKPIP, dan ini ada diskusi panjang, apa saja sebenarnya yang menjadi isu strategis ketika kita berbicara pembinaan ideologi Pancasila. Yang pertama adalah perlu adanya penguatan pemahaman Pancasila. Karena ada generasi-generasi kekinian yang belum memahami terkait dengan apa itu Pancasila. Ini bisa kita dekati melalui wawasan kesejarahan, wawasan konseptual, wawasan yuridis, wawasan visional, wawasan implementasi, itu dari dimensi pengetahuan, keyakinan, dan tindakan. Yang kedua, perlu adanya pembangunan yang inklusif. Karena faktanya menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas-kelas sosial. Yang kedua, menguatnya politisasi identitas, baik berdasarkan suku, ras, maupun agama, dan lemahnya budaya kewargaan kita. Karena menguatnya individualistik tadi. Yang ketiga adalah perlu adanya upaya dalam mengatasi kesenjangan sosial. Gap pendapatan, gap ekonomi masyarakat kita, jangan sampai ada satu ketimpangan yang luar biasa dalam atau tinggi. Ini akan menjadi persoalan saya pikir dalam rangka untuk pembinaan ideologi Pancasila. Yang keempat adalah perlu adanya pelembagaan Pancasila atau institusionalisasi nilai Pancasila, baik di kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan sosial masyarakat. Nah, ini terpengaruh karena lemahnya institusi nilai Pancasila dalam kelembagaan sosial politik, ekonomi, dan budaya kita, kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau perda, nanti kita bisa cek terkait dengan konsistensinya itu. Dan yang terakhir adalah lemahnya keteladanan. Sehingga perlu adanya penguatan keteladanan. Semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik daripada hal-hal yang bersifat positif. Kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi
dan praktek-praktek baik atau keteladanan di masyarakat. Seringkali kita menginstruksikan ada 10 soal, satu soal misalkan salah, yang kita bicarakan yang salah, bukan yang 9 yang benar. Saya pikir itu poin-poin yang bisa saya hadirkan dalam diskusi sebagai pemicu untuk pendalaman lebih lanjut, Mas Wahyu. Terima kasih kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Fendi. Kita ke pembicara berikutnya. Saya serahkan langsung ke Dr. Agus Riwanto untuk menyampaikan materi presentasinya. 10 menit waktunya, Pak Agus. Silakan. Audionya masih di mute, bisa ya diklik sedikit Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Yang saya hormati Pak Ketua, Wakil Ketua MPR, Pak Sahiron, kemudian Pak Fendi dan Mas Wahyu, dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Perkenankan pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran yang perlu saya sampaikan sebagaimana dikehendaki oleh panitia untuk bicarakan mengenai payung hukum pembinaan ideologi Pancasila. Next. Saya ingin memulai dari pemahaman siklus Pancasila. Ideologi di setiap bangsa itu selalu mengalami satu siklus yang sama, ya. Paling tidak kalau kita baca di berbagai macam pertumbuhan dan perkembangan ideologi yang digunakan setiap negara dan bangsa, itu selalu mengalami 4 etapa. Pertama, etapa konsensus. Konsensus ini adalah satu pola di mana para pendiri bangsa menemukan, mengidentifikasi apa yang menjadi konsensus bersama untuk dijadikan sebagai sumber dan pedoman dalam menata dan mengelola bangsa dan negara. Konsensus dalam hukum tata negara dianggap sebagai sesuatu yang paling tinggi nilainya. Kenapa? Karena hanya dengan konsensus itulah sebuah bangsa akan mencapai titik besarnya, oleh karena setiap orang meyakini konsensus itu sebagai sebuah keyakinan yang harus dipelihara selamanya. Konsensus itu bukan soal benar dan salah, ya. Bukan soal patut dan tidak patut. Sama maknanya, kalau Pancasila itu adalah bagian dari konsensus, lalu kemudian kita hendak bandingkan dengan ideologi-ideologi lain, tentu nilai buruknya juga ada, nilai baiknya juga ada. Tapi konsensus itu, apapun yang terjadi, Pancasila itu harus dipahami sebagai konsensus bersama, yang mesti dihayati, diterima, dan dipandang sebagai nilai yang terbaik. Kalau ada orang, kelompok, golongan tertentu yang mengingkari konsensus itu, maka dia telah berselingkuh. Dan dalam ketatanegaraan, dia telah menghilangkan aspek ikatan moralitas dengan bangsanya. Jadi pada soal konsensus. Konsensus ini sudah kita temui pertama oleh para pendiri bangsa pada 18 Agustus 45. Etapa yang kedua adalah pengenalan Pancasila sebagai ideologi. Itu sudah kita lakukan lama. Kemudian etapa yang kedua adalah penganutan Pancasila sebagai ideologi. Dari pengenalan, kemudian dianut. Yang terakhir, yang keempat adalah diaktualisasikan. Hari ini kita tengah melakukan proses aktualisasi. Aktualisasi Pancasila tidak bisa diperhadapkan dengan satu fase yang berbeda dari waktu masa lalu ke masa depan. Artinya, aktualisasi Pancasila itu harus dilihat sebagai sebuah cara kreatif agar dia bisa diterima di generasi mendatang. Itu sebabnya dibutuhkan kemampuan negara dalam mengatur, mengelolanya, sehingga membutuhkan cara-cara kreatif agar dia bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Next. Saya ingin perlihatkan masalah aktual bangsa kita menyangkut soal bagaimana ideologi bangsa itu telah terkikis, ya. Tadi sudah banyak diceritakan oleh Pak Sahirol, kemudian Pak Fendi. Pertama, soal lunturnya nilai Pancasila dan etika yang melemah. Esensi Pancasila sebagai sumber etik itu diletakkan pada paham bahwa sumber etika bangsa itu adalah Pancasila. Oleh karena itu, sungguhnya dia harus menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa. Kemudian yang kedua adalah benturan ideologi lain. Pancasila hari ini sedang dihadapkan dengan berbagai macam himpitan ideologi lain yang sedang bersaing dan berkompetisi dalam global. Salah satu persoalan adalah munculnya ideologi-ideologi yang dulu tidak pernah kita pikirkan sebagai bagian dari tantangan Pancasila. Salah satunya adalah ideologi khilafah yang tidak begitu lama kemudian dibubarkan melalui undang-undang ormas yang sebelumnya diatur dengan peraturan presiden. Kemudian lemahnya transformasi nilai Pancasila di generasi milenial. Ini yang sangat berbahaya. Kita hari ini ditentukan oleh masalah. Masa depan ditentukan hari ini. Kalau kita ingin generasi kita di masa depan baik, maka adalah kewajiban kita yang hadir hari ini menyiapkan agar Pancasila itu
mampu menginspirasi bagi anak-anak muda kaum milenial ini memahami dan menginspirasi sebagai ajaran nilai. Anak-anak muda sekarang kehilangan keteladanan dan lebih banyak melihat sumber-sumber yang bukan otentik, sumber-sumber yang bukan dari konsensus atas nilai Pancasila itu, tapi berdasarkan pada kemampuan menafsirkan secara terbuka tanpa ada guidance untuk itu. Yang terakhir adalah menguatnya individualisme dan pragmatisme, seperti juga disampaikan Pak Fendi. Hari ini kita telah menghadapi satu fase di mana aspek gotong royong, kebersamaan, solidaritas sosial sebagai nilai asli Pancasila itu mulai hilang, digantikan oleh nilai-nilai falsafah Barat yang berbeda dengan falsafah Timur, yaitu nilai-nilai Pancasila. Itu beberapa masalah aktual. Next. Nah, saya ingin perlihatkan pada kita, fenomena itu memperlihatkan pada kita harus semakin yakin bahwa perlu ada cara yang kreatif agar supaya nilai Pancasila itu bisa dijadikan sebagai pedoman bagi bangsa dan negara. Sayangnya, pembinaan ideologi Pancasila di negara kita ini mengalami kekosongan. Baik kosong dalam pengertian bagaimana caranya, juga kosong dalam pengertian kelembagaan dan norma yang mengatur. Coba kita lihat dalam sejarah. Ada 4 hal yang barangkali kalau ini dibaca sebagai sebuah nilai kebajikan, itu justru sudah dihapuskan. Seandainya saja ini direvitalisasi, barangkali akan ada nilai lain. P4 sudah dicabut ya dengan TAP MPR tahun 98. Kemudian BP7 sudah dibubarkan. Kemudian BPKH hilang melalui Kepres nomor 85 tahun 99 tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara. Kemudian yang lebih unik lagi, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ya. Model pembelajaran Pancasila itu sudah dihilangkan dari mata kuliah wajib dan pelajaran wajib di sekolah dan sampai perguruan tinggi. Betapa kita harus meris melihat itu hanya oleh karena traumatik di era Orde Baru yang menempatkan Pancasila itu sebagai alat kekuasaan dan sebagai agitasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya kita menghilangkan apa-apa yang baik di masa lalu itu. Berikutnya, saya ingin perlihatkan pada kita soal lanjut. Saya ingin bandingkan berbagai macam lembaga pembinaan ideologi Pancasila. Next. Ya. Sebelumnya. Oke. Bawahnya lagi. Ya, saya ingin bandingkan secara ketatanegaraan. Perbandingan lembaga pembinaan ideologi Pancasila. Naik. Satu lagi. Naik. Yang lembaga tadi, lembaga. Ya. Ya, ini. Coba kita lihat di dalam praktek ketatanegaraan kita. Kita ini memiliki beberapa lembaga pembinaan ya. Yang itu diatur dalam undang-undang. Ada pembinaan pramuka, diatur dalam Undang-Undang 12 2010. Kemudian pembinaan perpustakaan, diatur dalam Undang-Undang 43 2007. Pembinaan kearsipan diatur dalam Undang-Undang 43 tahun 2009. Bayangkan, soal pramuka, soal perpustakaan, soal kearsipan saja diatur melalui undang-undang. Tapi soal pembinaan ideologi Pancasila itu nihil pengaturannya. Kalaupun diatur dengan Perpres nomor 7 2018 yang baru saja dibuat oleh Presiden melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu pun levelnya di bawah undang-undang Perpres. Kalau dalam ketatanegaraan, undang-undang itu nilainya lebih tinggi dari peraturan di bawahnya. Nah, kalau ada lembaga yang diatur melalui di bawah undang-undang, maka secara ketatanegaraan dia berada levelnya di bawah itu, baik dalam kewenangan, jangkauan maupun kekuasaan dan fungsinya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi seolah-olah kita ingin mengatakan Pancasila itu nggak penting karena pengaturan BPIP itu ada di peraturan Presiden. Dia lebih penting dari pembinaan arsip misalnya. Dia lebih penting dari perpustakaan, pembinaan perpustakaan. Dia lebih penting dari pembinaan pramuka. Padahal semua itu nilainya ada di Pancasila. Karena Pancasila itu adalah meta yuridis. Dia sumber dari segala sumber hukum dari ideologi bangsa. Yang kedua, tentu akan sulit melakukan koordinasi pembinaan ideologi Pancasila ini diatur melalui Perpres. Dan terakhir tentu mudah dibubarkan karena Perpres itu adalah undang-undang spesial buatan Presiden, tidak melalui mekanisme parlemen yang dengan partisipasi publik. Yang berikutnya, kalau BPIP itu diatur dalam Perpres, ada aspek kebahayaan dalam ketatanegaraan. Kebahayaan yang pertama, tentu pembinaan ideologi pada akhirnya hanya menyerahkan pada diskresi Presiden.
Kenapa? Karena kalau tidak ada kelembagaan yang melakukan pembinaan ideologi, maka ujungnya kepada presiden. Presiden sebagai apa? Presiden sebagai kepala negara, bisa juga presiden sebagai kepala pemerintahan. Kalau presiden diberi kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembinaan ideologi Pancasila, yang terjadi adalah presiden itu nggak bisa dikontrol oleh kelembagaan publik. Boleh jadi presiden akan berpotensi menyelewengkan, menafsirkan nilai-nilai Pancasila itu sekemauannya sendiri, karena tanpa ada kontrol publik melalui pelembagaan yang khusus dan juga kelembagaan menurut undang-undang. Itu sebabnya ini perlu kita pikirkan, bagaimana kita mengupgrade BPIP ini dalam bentuk undang-undang agar dia setara dengan lembaga-lembaga negara lain yang memiliki kewenangan dalam pembinaan. Pertanyaan kritisnya, kenapa perlu begitu? Ya dengan cara begitulah BPI itu punya wibawa, punya kemampuan, dan ruhnya bisa menjadi bagian yang mampu mengembangkan nilai Pancasila itu sesuai dengan kesepakatan publik. Pertanyaan kritisnya, apakah ada pola seperti itu? Perpres kelembagaan tertentu lalu dinaikkan menjadi undang-undang? Ada dalam ketatanegaraan, prakteknya kita pernah mendengar istilah BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu dulu diatur melalui Perpres nomor 61 tahun 2008, lalu dinaikkan kelembagaannya dalam bentuk Undang-Undang nomor 31 tahun 2009. Jadi biasa dalam ketatanegaraan menaikkan kelembagaan dari satu level peraturan ke level peraturan lebih tinggi. Next. Baik. Saya ingin perlihatkan kepada kita kenapa sih pembinaan ideologi Pancasila itu perlu diatur dalam undang-undang organik, undang-undang saya katakan, dan itu undang-undang organik. Undang-undang spesifik yang mengatur tentang kelembagaan itu. Pertama, pembinaan Pancasila itu saat ini berada di berbagai kelembagaan negara dan terjadi ego sektoral di banyak lembaga negara. Akibatnya tidak sinkron pola. Yang kedua, Pancasila belum menjadi pedoman bernegara. Dia belum menjadi alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan, juga alat evaluasi. Lebih dari itu, dia belum menjadi alat bagi apakah satu produk peraturan undang-undangan tertentu itu sesuai belum dengan nilai-nilai Pancasila. Itu belum ada ukuran dan barometernya. Kita tidak bisa mengatakan ideologi terbuka itu harus dimaknai bahwa Pancasila mudah dan lepas begitu saja ditafsirkan oleh semua orang. Perlu ada konsensus bersama. Yang ketiga, hari ini kita telah menghadapi infiltrasi ideologi asing. Pancasila kalau nggak dijaga dalam bentuk undang-undang organik khusus, ya pembinaannya, boleh jadi ideologi Pancasila ini akan terkikis oleh karena pertentangan ideologi-ideologi lain, salah satunya khilafah. Terakhir, pembinaan yang selama ini terjadi itu belum koordinatif, belum berkesinambungan, dan belum partisipatif. Jadi masih top down, atau kalaupun tidak top down, kelembagaan yang mengaturnya dan kewenangannya itu masih sangat bervariasi cara melakukan pembinaan. Yang terakhir, saya ingin perlihatkan ide bagaimana idealnya pembinaan ideologi Pancasila itu dalam konteks bernegara. Saya mengusulkan 6 aspek. Pertama, tentu perlu dirancang undang-undang dalam rangka penguatan kelembagaan BPIP. Jadi kalau mau melakukan revisi RUU HIP itu menjadi PIP itu jauh lebih baik. Dalam rangka apa? Penguatan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, tentu tidak boleh menjelma ideologi pembinaan Pancasila itu dalam kenegaraan menjadi BP7 yang lebih bersifat indoktrinatif, top down, dan tanpa partisipasi publik. Nah, yang ketiga, tentu memastikan ideologi Pancasila itu dalam pembinaannya dijaga terus konsensus tentang larangan komunisme, Marxisme, Leninisme, dan Khilafahisme. Juga ideologi-ideologi yang bakal berkembang di hari-hari mendatang. Jadi undang-undang harus mengantisipasi tantangan di masa depan. Yang keempat, tidak boleh mengulang, mereplikasi praktek Orde Baru, di mana ia menghegemoni penafsiran Pancasila itu sesuai dengan kekuasaan dan kepentingan kekuasaan. Akibatnya Pancasila itu berada dalam kungkungan dan kekuatan-kekuatan tertentu yang didasarkan untuk pelembagaan kekuasaan Orde Baru. Yang kelima, tentu dalam pembinaan ini mesti punya program-program unggulan pembinaan. Baik pembinaan di aspek struktural, pendidikan, keteladanan, dan pembudayaan. Butuh cara-cara kreatif dalam pembinaan itu, terutama pembinaan yang ingin mendekatkan Pancasila kepada generasi milenial dengan pendekatan teknologi, pendekatan media sosial, pendekatan pengetahuan, pendekatan budaya kreatif, dan seterusnya. Yang terakhir adalah perlunya partisipasi publik yang kuat. Tidak bisa pembinaan ideologi Pancasila itu diserahkan hanya oleh kekuasaan negara dan pemerintahan. Pemerintah yang baik tentu harus bersinergi dengan masyarakat, swasta, NGO, dan yang lainnya. Itu sebabnya pembinaan Pancasila yang baik melalui ideologi
badan ideologi itu adalah pelibatan semua komponen masyarakat dalam pembudayaan Pancasila. Jadi harus ada upaya pemberdayaan masyarakat itu terlibat di dalamnya, supaya kesannya Pancasila ini bukan hegemoni kekuasaan dan menjadi bagian dari penguatan kekuasaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya cukup 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Rasa-rasanya semua narsum sepakat sekali lagi tidak boleh ada yang mengganggu-gugat kedaulatan Pancasila sebagai ideologi negara. Tapi saya ingin tanyakan sejumlah hal berdasarkan tadi yang sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber lewat presentasinya masing-masing. Namun sebelumnya saya ingin kembali mengingatkan kepada partisipan untuk bisa mengirimkan pertanyaan dengan mengirimkan kolom format, yaitu nama, institusi, dan juga lokasi, mungkin tempat ya, asal kota di mana Anda semua berada. Nanti akan kita bacakan beberapa menit ke depan setelah saya akan coba ajak diskusi satu persatu dari masing-masing narasumber. Yang pertama saya ingin ke awal dulu, Pak Arsul Sani. Kita tahu dinamika politik hukum itu kan yang paling menentukan terhadap keberlangsungan atau kesuksesan rancangan undang-undang yang digodok bersama pemerintah dan juga di DPR. Pertanyaannya kemudian, bagaimana Anda membaca dinamika politik dan hukum ke depan di DPR terkait isu ini? Ya, pertama tentu dinamika politik itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, Mas Pandu, akan sangat dipengaruhi. Siapa yang mempengaruhi? Tentu ruang publik yang pertama dalam hal-hal yang terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila. Yang kedua, tentu kebijakan dari partai politik masing-masing. Dan kebijakan partai politik ini pada akhirnya juga akan melihat ya dinamika di ruang publik seperti apa juga. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada hal yang terkait dengan rancangan undang-undang, maka tadi sudah saya sampaikan, ya, tentu ada dinamika di DPR. Ya. Yang pertama, kalau kita bedakan menjadi katakanlah dua kelompok, ada fraksi-fraksi yang tegas ingin ya RUU HIP ini nanti ya ini dengan asumsi tentu, karena sekali lagi ini kan bolanya masih ada di tangan pemerintah sampai tanggal 22. Kalau sudah kembali ke DPR dan kalau saya mengikuti dari apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, maka ini dikembalikan kepada DPR, maka mayoritas fraksi yang ada di DPR ingin mengatakan bahwa sudahlah RUU HIP ini kita drop, tentu kemudian secara prosedural juga kita keluarkan dari prolegnas. Nah, bicara kemudian kan tadi kita sudah membicarakan keperluan adanya undang-undang, terlepas nanti mau dinamakan undang-undang langsung BPIP misalnya atau PIP yang masih menyisakan tanda tanya tadi, kecurigaan. Nah, kalau kami terus terang berharap beberapa fraksi termasuk P3, kalau nanti jadi soal kebutuhan adanya undang-undang itu pada umumnya kita boleh dibilang sepakat lah ya dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila itu tadi ya, terutama yang terfokus pada pengaturan penguatan kelembagaan dan tupoksinya. Nah, tetapi karena ini terkait dengan bagian dari tugas pemerintahan, kami terus terang lebih prefer lah begitu ya, lebih menginginkan agar inisiatif RUU ini nanti diambil alih oleh pemerintah, ya, supaya apa yang dikehendaki pemerintah itu lebih jelas, ya. Nah, itu yang ada di sejumlah fraksi. Saya tidak boleh mengklaim semua fraksi akan seperti itu. Jadi lebih pas dari sisi pemerintah. Tapi kan tadi saya sampaikan juga alternatifnya adalah di RUU HIP ini bisa jadi kita tidak boleh kemudian menutup sama sekali,
pemerintah kemudian melalui BIN merubah RUU HIP itu menjadi RUU BPIP, ya, atau judulnya katakanlah PIP, dan isinya hanya terkait dengan penguatan kelembagaan dan pengaturan tupoksinya. Itu seperti itu kemungkinan dinamika yang bisa terjadi terkait dengan politik hukum untuk penguatan ideologi Pancasila ini, Mas Wahyu. Terima kasih. Artinya tidak perlu ditarik dari prolegnas di sekarang ini ya? Kalau yang kedua bisa jadi tidak ditarik. Tapi kalau Mas Wahyu tanyanya adalah mana yang lebih dipreferensikan oleh kami di DPR, kami pinginnya itu dikembalikan saja, drop dulu supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kecurigaan di semua elemen masyarakat, ini seperti ganti baju doang, begitulah kira-kira ya. Kan lebih enak kita mulai dari awal, kita tata ulang, kita buka ruang konsultasi publik, ruang diskursus publiknya. Itu seperti itu, Mas Wahyu. Ya, dengan harapannya juga mengubah nanti dinamika politik dan hukum di luar parlemen juga, begitu Pak Arsul ya? Ya, tentunya seperti itu, karena saya yakin ya sesungguhnya sebagian terbesar masyarakat kita itu seperti yang tadi juga telah disampaikan oleh para narsum ya, itu sebetulnya tidak mempersoalkan soal ya penguatan kerja-kerja pembinaan ideologi Pancasila, gitu kan. Yang tidak mau kan kemudian kalau ada penafsiran atau pemaknaan Pancasila yang ditarik ke masa-masa sebelum 18 Agustus 1945, kira-kira seperti itu, Mas. Baik. Terima kasih Pak Arsul. Saya ingin ke Pak Sahiron. Pak Sahiron, tadi Anda mengatakan kalau menurut dari sejumlah data survei, tadi ada dari CSIS, dari DNIJA, juga salah satunya CSIS ini yang menyebut bahwa 10% milenial ingin Pancasila diganti, begitu Pak ya. Tentu ini seiring dengan adanya keinginan-keinginan sekelompok orang, segelintir orang ingin mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain, gitu. Dalam hal prakteknya mungkin dari aksi-aksi paham-paham radikal, terorisme, dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu sudah ada undang-undang terorisme untuk penegakan hukumnya. Yang ini ketika dulu baru disahkan di tahun 2018 dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi, itu kemudian MK mengatakan, ketua saat itu, masih sekarang juga Pak Anwar Usman, itu menyebutkan Pancasila tidak perlu dieksplisitkan secara jelas, diatur sudah jelas, karena sudah jelas ini di undang-undang juga sudah jelas ini sebagai landasan ideologi yang kuat. Bagaimana Anda menanggapinya, Pak Sahiron? Ini, ya terima kasih Mas Wahyu ya. Memang kita sepakat bahwa Pancasila semuanya sudah setuju ya masyarakat. Meskipun itu tadi, meskipun ada umpamanya ada 10% yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain ya. Apakah berbasis sekulerisme yang bentuknya macam-macam tadi, ataukah agama ya, berbentuk agama. Baik. Nah, meskipun tadi bahwa kita tahu bahwa Pancasila ya sebenarnya secara teoritis agak tidak mungkin untuk dirubah karena memang sudah ada, kecuali akan membubarkan NKRI baru ada perubahan ya. Selama ada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan tadi Pancasila dan di pembukaan UUD 45 sudah tertera di situ, maka sebenarnya tidak akan mungkin ya kecuali membubarkan NKRI. Satu. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana Pancasila itu kemudian bisa diimplementasikan oleh siapapun, baik oleh masyarakat maupun para pejabat, ya pemangku kebijakan dan seterusnya, ya kan. Nah, sebelum implementasi, maka perlu adanya pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi seseorang tidak mungkin mengimplementasikan Pancasila sebaik mungkin atau sebenar mungkin tanpa memahaminya dengan baik. Nah, maka supaya masyarakat dan juga pemangku kebijakan itu paham tentang nilai-nilai Pancasila, maka perlu adanya pembinaan. Nah, kalau saya, Pak Asrul Sani, meskipun saya sepakat dengan jenengan bahwa perlu penguatan BPIP, badannya sendiri, tugasnya apa dan seterusnya ya, fungsinya seperti apa, tetapi yang justru bagi saya nih yang paling penting itu justru pembinaannya.
Nah, BPIP masuk di dalamnya sebagai badan yang kemudian bertugas untuk itu, memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, bagaimana mengimplementasikan, bagaimana memonitor seluruh regulasi, apakah regulasi sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak, banyak kayak begitu. Tetapi yang paling penting, ini pembinaannya itu. Pembinaan itu masuk dulu, kemudian baru siapa yang melakukan pembinaan itu BPIP. Jadi kalau saya secara pribadi nih, saya pribadi itu sepakat dengan namanya Undang-Undang PIP, Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, nanti di dalam Undang-Undang Ideologi Pancasila itu ada namanya BPIP sebagai pelaksananya. Nah, begini Mas Wahyu, Pancasila kan cuma 5 sila itu ya, ketuhanan yang Maha Esa, dengan yang terakhir 5. Itu kan statement yang statement istilahnya itu cukup padat, singkat dan padat. Bagaimana kita memahami itu? Nah, perlu adanya penjabaran. Penjabaran itu adalah nilai-nilai Pancasila itu yang dulu sebenarnya sempat ada di P4. Nah, ini sekarang penjabaran itu dilupakan. Apakah penjabaran itu perlu diaktualisasikan pada masa sekarang? Ya, karena ada perkembangan pemikiran masyarakat, ada umpamanya kemajuan IT dan seterusnya, maka silakan kita kembangkan lagi. Jadi kayak semacam P4-nya itu harus muncul lagi supaya orang mudah. Itu ada tuntunan, ada pedoman. Oh ya, Pancasila itu begini, ketuhanan yang Maha Esa itu di bawahnya ada nilai toleransi lah, tidak boleh katakan menghina agama lain lah, harus menghargai, kayak begitu tuh harus ada. Nah, itu satu berarti harus dikembalikan revitalisasi nilai-nilai lagi, dimunculkan kembali, lalu kemudian muncul ada perkembangan baru, tetapi masih menerjemahkan sila-sila semuanya itu tadi. Lalu kemudian orang paham, ya disosialisasikan orang paham, lalu kemudian baru mengimplementasikan kehidupan sehari-hari, baik oleh pejabat. Pejabat belum tentu juga paham itu. Nah, ketika seorang pejabat membuat peraturan atau regulasi tertentu, nah ini lalu harus ingat ini tuh regulasi bertentangan dengan Pancasila atau enggak, nilai Pancasila atau enggak. Nah, kayak begitu. Apalagi masyarakat, masyarakat juga ya harus mengimplementasikan itu setelah pemahamannya benar. Jadi sekali lagi kalau saya lebih cenderung ke Undang-Undang PIP dan BPIP itu masuk di dalamnya. Atau kalau mau bertahap, BPIP dulu, lalu ada undang lagi pembinaan, monggo ya. Tetapi sebenarnya yang krusial itu justru pembinaannya, Mas Wahyu ya. Bukan, ya. Baik, terima kasih Pak Sairon. Saya ingin ke Pak Fendi berikutnya. Tadi di akhir materi slide atau presentasi yang Anda tampilkan, ada menjabarkan sejumlah tantangan. Ada kepentingan individu, kemudian liberalisme, fundamentalisme, agama, kosmopolitanisme, kemudian juga ada sistem hukum modern. Saya ingin tanyakan soal liberalisme ini bagaimana, karena kita kan berpuluh-puluh tahun, 75 tahun usia Pancasila ini selalu saban hari atau paling tidak di kala ada tahun politik begitu ya, mulai muncul ada dinamika konsep-konsep pasar, maksud kami ekonomi Pancasila yang dianggap masih jauh dan belum bisa terimplementasikan. Bagaimana mengimplementasikannya sementara juga kita dianggap sudah terbawa ikut arus ekonomi konsep globalisasi ini, Pak? Ya, jadi gini Mas Wahyu ya, saya memahami bahwa fundamentalisme pasar itu dapat merusak nilai-nilai ideologi dari Pancasila itu sendiri. Fundamentalisme pasar berupaya menerapkan supremasi nilai pasar bebas atas seluruh nilai sosial, politik, dan hukum. Dominasi dari aturan-aturan hukum yang ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan pasar bebas, mendorong dilaksanakannya program-program penyesuaian oleh pemerintah di negara manapun. Dan itu sudah mulai kita rasakan bersama. Nah, semangat pemikiran fundamentalisme pasar dengan laissez-faire-nya itu tetap sama, yaitu seluruh kegiatan sosial dan interaksi manusia selalu melihat sebagai hubungan transaksional dan berbasis pada aspek yang dinamakan kontraktual. Yang kedua, bahwa setiap kegiatan selalu dilihat dalam konteks maksimalisasi laba atau keuntungan. Dan yang ketiga cirinya adalah dalam prospek
ekonomi, persoalan moral dan etika bisa dikesampingkan atas nama profitabilitas. Nah, karakter ini dari unsur-unsur yang ada saja ketika kita dekati dengan asas atau prinsip gotong royong sudah nggak kena. Nah, pola pikir fundamentalisme pasar itu akan melemahkan rasa kebersamaan, kepedulian akan sesama di dalam hidup kewargaan tadi. Tadi saya singgung. Nah, kegiatan perekonomian akan lebih didominasi oleh praktek-praktek bisnis dengan tingkat kompetisi yang amat tinggi, pengabaian terhadap solidaritas, pengabaian terhadap pencapaian kesejahteraan bersama, dan rusaknya lingkungan. Pasti sasarannya adalah eksploitasi sumber daya alam maupun eksploitasi sumber daya ekonomi yang ada. Nah, pola kehidupan bangsa pada masa kini terancam oleh dominasi aturan hukum yang memfasilitasi kapitalisme dan mekanisme pasar bebas. Pak Surusani mungkin bisa menjelaskan politik legislasi, bagaimana sebenarnya intervensi kepentingan-kepentingan asing dalam konteks untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang beririsan atau berkaitan dengan sumber daya alam kita. Nah, fundamentalisme pasar terbukti membahayakan keberadaan negara atau bangsa. Fundamentalisme pasar menekankan persaingan dan mengukur keberhasilan dalam terminologi uang. Nilai uang telah menggeser peran nilai-nilai intrinsik dari kebaikan kehidupan sosial. Nilai uang telah mendominasi bidang-bidang kehidupan yang sebenarnya ditopang oleh nilai-nilai kolektif seperti bidang politik, hukum, bahkan pendidikan. Hari ini atau sebentar lagi dalam pilkada, kita akan menyaksikan bersama bagaimana kekuatan uang itu bisa menggerakkan kepentingan politik. Nah, jelas bahwa fundamentalisme pasar tidak sesuai dengan nilai Pancasila menurut saya. Ya. Dan didirikan untuk seluruh Indonesia, bukan untuk satu kelompok saja. Oleh karena itu, berdasarkan Pancasila, demokrasi ekonomi diselenggarakan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama atau kesejahteraan sosial, bukan kesejahteraan individu per individu. Berdasarkan Pancasila, nilai kolektif harus tetap didahulukan di atas kepentingan individu. Itu spirit dari kegotong royongan ada di situ. Nah, pada masa kini, nilai-nilai ini mulai luntur. Ya. Kita tidak dapat menutup diri dari mekanisme pasar bebas, ya. Akan tetapi harus peduli dengan masyarakat tempat kita hidup. Menurut saya begitu. Dan ketika sampai pada keputusan kolektif, kita harus mengedepankan kepentingan masyarakat secara bersama. Menyadari hal itu, maka ajaran rule of law dalam konteks kekinian di Indonesia tidak boleh dimanai sekedar untuk memfasilitasi pengembangan pasar bebas yang bersifat kompetitif, tetapi sebaliknya harus diarahkan menjadi suatu landasan aturan hukum yang mengarahkan terselenggaranya ekonomi pasar dan keadilan sosial. Ini basis berpikirnya secara konstitusional ada di situ. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar kita, kata tentang efisiensi kenapa bergandeng satu dengan keadilan adalah dalam pemaknaan bahwa efisiensi itu adalah rezim market, pasar, ya, keadilan adalah dalam rezim kepentingan publik atau bersama. Jadi jangan sampai atas nama efisiensi pasar mengorbankan kepentingan publik. Dan sila keempat, saya pikir demokrasi ekonomi kita, selain demokrasi politik, perlu untuk diterjemahkan lebih jauh terkait dengan implementasi di dalam pasar. Supaya kita tidak ketarik di dalam fundamental pasar yang ke arah liberal. Itu Mas Wahyu. Baik, terima kasih Pak Fendi. Saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, tadi materi presentasi Anda juga sempat menyinggung soal ada lagi ini, bagaimana milenial sekarang, generasi kita yang sangat produktif sekarang mudah sekali terpapar dan juga terbawa arus globalisasi dengan berbagai macam ideologi yang macam-macam bentuknya ya, basic atau basis ideologinya ada yang kosmopolitan tadi juga disebutkan oleh Pak Fendi begitu ya. Tetapi Pak Agus, bagaimana kemudian caranya atau teknis seperti apa kira-kira yang bisa meredam gejolak anak-anak muda, millennials, bahkan bukan milenial saja sekarang, karena milenial sebenarnya sudah agak sedikit tua, tetapi ada generasi Z, Gen Z yang sekarang sangat terbuka menerima arus informasi karena memang kecanggihan teknologi.
apa yang perlu dihidupkan kembali? Apakah secara teknis mungkin perlu menghidupkan seperti P4 kembali, Pak Agus? Atau bagaimana? Baik, terima kasih Mas Wahyu dan Bapak Ibu semua. Yang pertama yang perlu dipersiapkan, kalau kita memahami ideologi Pancasila adalah ideologi yang terbuka, ya, ideologi yang memang dia beradaptasi dan berada di arus tengah, ya, antara kiri dan kanan, gitu. Dia berada di posisi tengah. Itu sebabnya ideologi Pancasila itu ideologi yang bisa berkompromi terhadap berbagai macam, mengambil nilai baik dari ideologi yang lain, lalu mencoba mencari lebih baik lagi, kan begitu kira-kira. Maka yang diperlukan, yang pertama tentu adalah bagaimana kita menafsirkan secara konsensus, ya, bersama pemerintah, negara, dan unsur masyarakat untuk menafsirkan nilai-nilai Pancasila itu agar ia menjadi nilai konsensus bersama. Boleh jadi diatur sedemikian rupa dalam bentuk undang-undang tertentu, ya, supaya dia dipahami secara seragam, tidak ditafsirkan oleh semaunya sesuai dengan kehendak kelompok dan kepentingan masing-masing. Karena kalau ditafsirkan sesuai kelompok masing-masing, Pancasila itu bisa berbenturan. Dan kalau nilai Pancasila itu berbenturan, maka boleh jadi yang terjadi bukan penggerusan semakin memperkuat, tetapi penggerusan yang semakin melebarkan jarak kepentingan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu diperlukan kelembagaan, ya. Kelembagaan yang memiliki fungsi lebih kuat, lebih memadai, lebih berani, lebih kreatif, ya, dan lebih direktif di dalam melakukan pembinaan Pancasila itu dalam nilai-nilainya. Nah, lembaga itu apapun namanya, tapi saya ingin menempatkan posisinya tentu dalam suatu ketatanegaraan levelnya di undang-undang. Boleh jadi dia adalah sebuah komisi khusus, boleh jadi badan khusus yang dia lepas dari eksekutif itu jauh lebih baik. Kalaupun memungkinkan, ya berada di level eksekutif, tapi dengan pengaturan undang-undang, sehingga dia lebih bisa ditata sedemikian rupa, ada prospek partisipasi publik. Yang ketiga tentu metode, cara, dan modelnya. Diperlukan metode, cara, dan model yang lebih kreatif, sesuai dengan kehendak zaman. Hari ini kita tengah menghadapi, tadi seperti dikatakan Mas Wahyu, kita sedang berhadapan-hadapan dengan pertumbuhan, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Tentu tidak bisa kita, cara berpikirnya adalah berpikir masa lalu. Kita berpikir masa depan. Nah, berpikir masa depan itu membutuhkan sebuah cara-cara kreatif yang melibatkan banyak pihak, supaya Pancasila itu bisa diterima oleh terutama kalangan milenial. Ya. Nah, sasaran itu bisa dicapai dalam banyak aspek. Tentu merancang berbagai macam program unggulan yang lebih bisa mendekatkan Pancasila kepada generasi milenial. Salah satunya tentu dengan aspek budaya, ya. Kemudian pendidikan. Budaya itu bisa disebut dari berbagai macam. Tentu budaya yang lebih digemari anak-anak muda bisa melalui film, puisi, kemudian kegiatan-kegiatan sastra, kegiatan budaya yang lain, ya, dan seterusnya. Kemudian di aspek teknologi, kita perlu memiliki teknologi khusus yang mampu mendekatkan teknologi ini kepada generasi milenial. Seperti kita tahu, generasi milenial itu dalam berbagai macam survei, 80% diantaranya itu memiliki gawe, dia memiliki media sosial. Dan media sosial digemari itu perlu disentuh oleh pengembangan nilai Pancasila itu. Nah, tentu ini tidak bisa sendiri, ya, dibutuhkan kemampuan kerjasama dengan media, dengan kelompok masyarakat kreatif, dengan masyarakat ekonomi kreatif, dengan para politisi, agamawan, dan seterusnya, bersama-sama merancang berbagai macam cara-cara kreatif itu. Poin yang ingin saya sampaikan, anak muda itu yang memiliki Indonesia di masa depan. Jadi siapa yang ingin mengembangkan Indonesia ke depan dan ingin memegang tali Pancasila itu, tidak bisa tidak. Anak muda harus digenggam, tangannya mereka diraih, mereka harus diasuh bersama-sama dan bersama-sama berjalan ke depan. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Agus. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke kami dari partisipan yang sudah bergabung, saya ingin minta jeda singkat saja 20 detik. Mungkin Bapak-Bapak juga bisa tetap berada di tempat duduk. Partisipan juga karena saya ingin memutarkan satu klip video berikut ini. Jargon dunia berubah cepat, menjadi sangat nyata. Pola hidup juga ikut berubah. Tak ada pilihan, selain kita harus cepat beradaptasi. Mulai cara komunikasi, sampai proses kreatif. Kami di IDF sudah menjadi bagian dari perubahan ini. Dengan teknologi, kami tetap mengeksekusi ide menjadi solusi untuk Anda. Di
IDM, Ideas Reinvented. Baik, itu mungkin tadi singkat saja video profil IDM kami yang ngepop gitu ya. Mungkin nanti bisa diaplikasikan ketika nanti RUU ini sudah disahkan oleh BPIP membentuk satu program yang bisa diterima oleh masyarakat luas, terutama generasi millennials dan juga Gen Z. Saya ingin ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari partisipan atau peserta webinar sore hari ini. Saya ingin bacakan yang pertama dari Marojahan JS Panjaitan, ini untuk Pak Arsul Sani. Saat ini Indonesia sedang berhadapan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Belum lagi saat ini Indonesia sedang dikembangkan sistem politik primordial berbasis agama. Pancasila diperlukan sebagai filter dalam merespon hal ini tentunya. Bagaimana pendapat Anda Pak Arsul Sani dari melihat pertanyaan yang baru saja saya bacakan ini? Ya, pertama terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Jadi kalau saya ditanya pendapatnya, yang jelas kita ini sebagai warga bangsa, elemen bangsa itu sudah sepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara itu sesuatu yang kita terima bersama, final lah. Jangan berpikir untuk kemudian mengganti dengan ideologi yang lain. Yang kita pikirkan adalah bagaimana ideologi Pancasila ini sebagai sebuah ideologi bisa kita harus artikulasikan dalam berbagai bentuk kehidupan kita yang nyata. Tadi disebut misalnya dalam soal politik ya, terkait dengan dinasti politik. Nah, mari kita nilai artinya kan ini kan berkembang. Satu contoh misalnya, ini terkait dengan dinasti politik. Dinasti politik itu kan yang sering disorot adalah ada di lembaga perwakilan dan ada juga di lembaga eksekutif, karena sistem kita menerapkan misalnya pemilihan langsung, ya. Sila keempat kita ya itu menyatakan permusyawaratan dan segala. Nah ini ketika kemudian kita ke pemilihan langsung, kan ada juga pertanyaan dinamika. Apakah itu sudah mencerminkan sila keempat kita? Nah itu kan hal-hal yang mari terus kita gelontorkan. Nah kalau terkait dengan dinasti politik yang katakanlah menempel pada pilkada, ya sistem pemilihan kepala daerah kita, nah itulah yang terus kemudian diskursusnya kita kita kembangkan juga secara terus-menerus. Makanya kemudian sekarang berkembang misalnya ya dari Pak Mendagri ada pilkada langsung tapi asimetris gitu kan dan segala macam. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah hal-hal yang terkait dengan implementasi atau artikulasi itu mari kita kembangkan. Tetapi kita jangan berpikir soal ya mengganti ideologinya, itu sudah final ya. Ya sudah final dan semua elemen bangsa menyepakatinya. Kalau dalam bahasanya orang Islam, Pancasila itu adalah kalimatun syawa, titik temu ya. NKRI-nya kalau NU menyebutnya Darussalam atau Darul Misak negara kesepakatan, Muhammadiyah menyebutnya sebagai Darul Ahdi Wassahadah. Darul Ahdi itu juga negara di mana kita telah membuat konsensus. Ya sudah itu kita terima, jangan kemudian karena kita tidak puas dengan sistem yang ada sekarang, dengan artikulasi politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, kemudian kita berpikir mengganti ideologi negaranya. Saya kira itu, Mas Wahyu, jawaban saya. Itu. Baik Pak Arsul Sani, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Abi Andri, ini dari Universitas Pajajaran. Untuk Pak Fendi. Menurut Pak Fendi, apakah dengan keberadaan pedoman Pancasila akan menghilangkan fragmentasi atau gesekan di masyarakat? Pak Fendi, boleh dijawab? Iya. Artinya bahwa itu sebagai jaminan 100% juga enggak ya. Karena memang kepentingan kan selalu berkembang. Tapi setidaknya ada standar nilai yang sama yang disepakati, yang itu bisa mengatur kita semua atau bisa membatasi kita semua dalam berekspresi, dalam rangka untuk mencapai kebutuhan ataupun ego kita. Jadi sekali lagi bahwa Pancasila mari kita letakkan sebagai pedoman atau konsensus bersama, sebagai nilai di dalam tataran bernegara,
dan itu menjadi moral dalam kita berbangsa dan bernegara. Ada pertanyaan begini, kalau sudah ada agama, mengapa ada Pancasila dalam konteks untuk membangun moralitas bangsa? Hubungan dalam konteks ini sebenarnya di dalam pemahaman sila-sila Pancasila, terutama sila pertama, itu menurut saya clear bahwa nilai-nilai agama itu sebagai basis moral dalam membentuk sumber daya manusia dalam tatanan kepentingan bernegara. Jadi ini memiliki korelasi yang kuat, bagaimana meletakkan sebuah nilai-nilai Pancasila, apakah sebagai pandangan hidup, apakah sebagai ideologi bangsa, apakah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini bagian dari konsensus nilai yang tentunya ketika nilai kebersamaan ini kita pegang betul, konsensus itu kita sama-sama ugemi, saya pikir friksi-friksi itu akan relatif bisa terkurangi. Saya pikir itu, Mas Wahyu. Otomatis bisa diredam begitu ya, Pak Fendi ya. Baik, terima kasih Pak Fendi. Berikutnya pertanyaan dari Damri ke Pak Sahiron. Sejak Orde Baru nyaris sangat minim sekali sosialisasi terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama pada generasi muda, dimulai dari usia sekolah dasar bahkan hingga perguruan tinggi. Ini terkait P4 tentunya dan juga mata pelajaran Pancasila yang ditidakkan sejak 98. Bagaimana memberikan pemahaman tentang Pancasila di tengah masyarakat Indonesia di saat ini? Ini mungkin transisi sambil menunggu RUU ini nanti disahkan. Pak Sahiron. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih penanya tadi Mbak sebut jadi atau Mas siapa? Oke lah ya. Ya, kalau menurut saya kan nanti andai kan ini umpamanya sudah ada undang-undang, apakah itu namanya BPIP atau KPIP, ya nanti kan itu ada badan di dalamnya. Ada badan yang bertugas untuk bertugas untuk menyampaikan diseminasi kepada masyarakat secara keseluruhan, termasuk juga anak-anak muda. Nah, tadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Agus tadi, itu kemudian BPIP nanti akan melakukan analisa kira-kira metode apa yang setelah ini ya, setelah nilai-nilai Pancasila kita kembangkan, kemudian setelah itu kan diseminasi. Nah, itu kita menggunakan metode-metode yang kira-kira cocok untuk masa sekarang. Nah, kalau untuk anak-anak muda, pokoknya begitu kita gunakan IT, pokoknya kita ya menggunakan sarana-sarana IT yang untuk memberikan informasi kepada anak-anak muda. Lalu kemudian kira-kira yang disenangi anak muda, apakah umpamanya ada semacam obrolan-obrolan yang biasa disukai oleh anak-anak muda kan begitu ya, yang podcast ya, pokoknya menggunakan metode podcast ataukah apa kayak begitu. Nah, itu akan mengena bagi masyarakat, terutama milenial yang saat ini betul pertanyaan tadi itu bahwa informasi tentang nilai Pancasila itu berkurang saat ini. Nah, maka nanti BPIP atau apapun, ya BPIP lah katakan begitu ya, itu kemudian melakukan itu. Salah satu tugasnya kan diseminasi tadi itu Mas Wahyu ya, atau mengarrange bagaimana pelatihan, bagaimana pendidikan. Nah, itu adalah salah satunya adalah sarana IT dan juga istilahnya alat-alat tertentu yang sarana-sarana tertentu yang itu mudah digapai oleh anak-anak muda. Yang sekarang disenengkan podcast kayak begitu ya umpamanya, nah itu masuk di situ modelnya kayak begitu. Ya, Baik, terima kasih Pak Sahiron. Nampaknya waktu kita juga sudah terbatas. Saya ingin beri kesempatan ke masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement ya. Diawali mungkin dari Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, silakan 1 menit waktunya untuk menyampaikan closing statement, Pak. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ideologi Pancasila adalah konsensus bersama. Itu sebabnya harus kita pertahankan sampai kapanpun, sepanjang kita lakukan secara konsensus. Yang kedua, perlu penguatan ideologi ini sebagai model di dalam menyusun kebijakan negara, terutama menyangkut kebijakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Yang terakhir, perlu ada upaya dan cara yang lebih kreatif dalam mendekatkan nilai Pancasila itu kepada generasi milenial, karena yang memiliki bangsa ini adalah generasi muda di masa depan. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya ke Pak Arsul Sani, closing statement 1 menit Pak Arsul.
Tentu pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ini sudah diundang di webinar ini. Yang kedua saya kira saya sepakat ya soal apakah nanti RUU-nya bernama PIP atau BPIP itu sesuatu yang terbuka untuk kita diskusikan. Yang paling penting adalah bahwa kita semua punya komitmen yang kuat untuk di masa depan menguatkan pembinaan ideologi Pancasila kita, dan untuk itu perlu adanya penguatan dari sisi regulasi atau legislasi. Nah, ini tentu harus juga kita buka ya ruang publiknya sekali lagi sehingga tidak ada kecurigaan, kemudian tidak ada juga ya katakanlah keinginan dari satu pihak saja. Jadi RUU ini nantinya harus mencerminkan aspirasi dari banyak pihak kelompok masyarakat di negara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arsul Sani. Berikutnya ke Pak Fendi. Silakan Pak Fendi, 1 menit. Terima kasih Pak Wahyu. Berbicara tentang pembinaan ideologi Pancasila, saya memiliki pemikiran dan sekaligus kontribusi untuk para pemangku kepentingan dan para pejabat negara. Menurut pemahaman saya, pembinaan ideologi Pancasila tidak hanya rakyat yang menjadi sasaran pembinaan, tetapi juga harus menyentuh pada penyelenggara negara. Karena sebenarnya dari konteks tadi, pemberian keteladanan, itu menurut saya justru polanya harus top down. Itu poin 1. Yang kedua, mari kita coba bergeser mengenai pemikiran tentang pengarus utama nilai Pancasila tidak hanya dalam konteks wacana narasi, tetapi kita dekati dari 5 isu strategis yang saya sampaikan tadi. Bagaimana memperkuat pemahaman Pancasila, bagaimana membangun inklusi sosial, bagaimana mengatasi kesenjangan sosial, bagaimana melakukan pelembagaan Pancasila di institusi negara, dan yang terakhir bagaimana kita memberi keteladanan kepada masyarakat. Saya pikir dengan 5 kunci utama itu, dengan sendirinya 5 sila dari Pancasila itu akan terinventarisasi dengan sendirinya. Terima kasih, Mas Wahyu. Baik, terima kasih Pak Fendi. Terakhir Pak Sahiron, 1 menit Pak. Silakan. Pak Sahiron masih di mute sebentar. Oke, boleh diulangi Pak. Baik ya. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, terakhir saya ingin mengemukakan, mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu mempertahankan Pancasila. Jangan sampai ada ide membawanya menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara kita ya. 1 itu. Kemudian yang kedua, saya secara pribadi sepakat untuk bahwa RUU apakah itu PIP ataukah BPIP nanti itu perlu dilanjutkan, didiskusikan di DPR ya, dirapatkan di DPR. Dan yang ketiga, bahwa ketika ini nanti ada RUU dibahas lagi apakah namanya BPIP ataukah RUU PIP, maka yang perlu kita camkan jangan sampai nilai-nilai Pancasila itu tereduksi mulai dari nilai sila pertama sampai dengan sila kelima. Jadi jangan sampai menjadi trisila ataukah menjadi ekasila, jangan sampai begitu. Jadi seluruh nilai-nilai yang ada di 5 sila itu dipertahankan. Terima kasih Mas Wahyu. Baik, terima kasih Pak Sahiron, Pak Agus, Pak Arsul Sani, Pak Fendi juga terima kasih sudah bergabung di webinar siang sampai sore hari ini. Terima kasih, sudah ada ratusan partisipan yang sudah bergabung. Mohon maaf, waktu kita terbatas, tadi kami hanya bisa mengakomodir 3 pertanyaan yang bisa kami teruskan ke narasumber yang hadir di webinar sore hari ini. Tentunya kita akan menantikan terus, kita akan pantau, kita akan lihat bagaimana nanti dinamika politik dan hukum ke depan yang akan menentukan mulus atau tidaknya pembahasan RUU PIP ini. Tetapi kita tentunya harus tetap sepakat, harus tetap konsisten terhadap konsensus yang sudah dicapai 75 tahun yang lalu, bahwa Pancasila ini memang sudah tuntas, sudah usai, dan apapun nanti perkembangan atau dinamika ke depan, kita harus bertanggung jawab untuk menjaga bersama-sama, mengamalkan dan juga mengimplementasikan value atau nilai-nilai dari Pancasila ini. Terima kasih sekali lagi, saya Wahyu Wiwoho, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.